Salam, selamat pagi para rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan ungkapan syukur kepada Tuhan dan rasa sukacita di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih mengizinkan saya untuk menyapa, untuk boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program motivasi pagi saat ini. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan pada saat ini terambil di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menggunakan orang bodoh dalam perspektif dunia untuk mempermalukan orang-orang berhikmat bagi dunia ini. Nats firman Tuhan ini mengacu pada pandangan Kristen bahwa kebijaksanaan dan kekuatan manusia tidak selalu sama dengan kebijaksanaan dan kekuatan Allah. Dalam konteks ayat ini, Paulus mengatakan bahwa dunia mungkin memandang kebijaksanaan manusia sebagai sesuatu yang berharga. Tetapi Allah memilih hal-hal yang dianggap bodoh oleh dunia untuk menunjukkan kebesarannya. Dengan cara ini, Allah membalikkan norma-norma dunia dan memperlihatkan bahwa kekuatan dan hikmat manusia tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pernyataan ini juga dapat diartikan bahwa kebijaksanaan manusia atau kekuatan fisik tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Hanya dengan mengandalkan Allah dan beriman kepadanya, manusia dapat memperoleh keselamatan yang sejati. Dalam pandangan Kristen, keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia Allah, bukan karena kebijaksanaan atau kekuatan manusia. Nas firman Tuhan pagi hari ini mengandung makna yang dalam dan memerlukan konteks yang tepat agar dapat dipahami secara benar. Ayat ini menyatakan bahwa ada hal-hal yang dianggap bodoh oleh dunia, tetapi dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Makna kata bodoh dalam konteks ini merujuk pada hal-hal yang dianggap penting atau dianggap remeh oleh masyarakat dunia. Hal ini mungkin termasuk kepercayaan Kristen dan nilai-nilai yang diyakini oleh jemaat, tetapi dianggap tidak relevan atau bahkan aneh oleh masyarakat secara umum. Sementara itu, orang-orang yang dianggap berhikmat dalam konteks ini mungkin merujuk para filosof atau cendekiawan yang dianggap pandai dan bijaksana oleh masyarakat umum. Namun, ayat ini menyatakan bahwa Allah memilih hal-hal yang dianggap bodoh oleh dunia untuk memalukan orang-orang yang dianggap berhikmat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebijaksanaan dan kekuatan manusia tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Pernyataan ini juga mengajarkan bahwa manusia harus rendah hati dan mengakui kelemahan serta keterbatasan mereka. Hanya dengan mengandalkan Allah, manusia dapat mencapai kebijaksanaan yang sejati dan memperoleh keselamatan. Dengan cara ini, ayat ini mengajarkan bahwa nilai-nilai spiritual dan iman yang diyakini oleh jemaat mungkin dianggap bodoh atau tidak relevan oleh masyarakat umum, tetapi tetap memiliki nilai yang penting dan bermakna bagi mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak kita renungkan bersama melalui firman Tuhan pagi hari ini? Oleh sebab itu, mari kita luangkan waktu sejenak, kita dengarkan apa pesan Tuhan dan apa yang bisa kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang bisa kita renungkan
melalui firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah kebijaksanaan manusia itu tidak selalu sama dengan kebijaksanaan Allah. Pernyataan ini mengajarkan bahwa nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan yang diyakini oleh orang Kristen mungkin tidak selalu dianggap penting oleh masyarakat umum, tetapi memiliki nilai dan arti yang sangat penting bagi mereka yang percaya. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan adalah manusia harus rendah hati dan mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Ayat ini mengajarkan bahwa hanya dengan mengandalkan Allah, manusia dapat mencapai kebijaksanaan yang sejati dan memperoleh keselamatan. Ketiga yang bisa kita renungkan, kita harus menghargai nilai-nilai yang diyakini oleh orang lain, bahkan jika kita tidak sepakat dengan mereka. Pernyataan ini mengajarkan bahwa ada nilai-nilai yang dianggap bodoh atau tidak relevan oleh masyarakat umum, tetapi tetap memiliki arti dan nilai penting bagi orang percaya dan mungkin juga bagi orang lain. Hal yang keempat yang bisa kita renungkan adalah kita harus menjauhi kesombongan dan merendahkan hati kita. Pernyataan ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan Allah jauh lebih besar daripada kebijaksanaan atau kekuatan manusia. Dan kita harus rendah hati dan mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajarkan bahwa nilai-nilai spiritual dan iman memiliki arti dan nilai yang penting bagi orang Kristen, dan bahwa kebijaksanaan manusia tidak selalu sama dengan kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu, kita harus rendah hati, menghargai nilai-nilai orang lain, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa manusia itu cenderung terbatas dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, janganlah sombong dengan apa yang kau miliki. Apakah kebijaksanaanmu, kekayaanmu, kekuatanmu, atau hal-hal apa saja yang bisa kau andalkan. Karena itu belum tentu bernilai di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita menghargai orang lain. Jangan menganggap remeh orang lain. Meskipun engkau pandai, engkau memiliki pengetahuan, tapi belum tentu orang yang engkau anggap bodoh, engkau remehkan, itu lebih buruk daripada kita. Siapa tahu mereka justru lebih baik daripada kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh semangat, sukacita di dalam Tuhan, miliki cara pandang Tuhan, menganggap orang lain lebih penting, jangan meremehkan siapapun orang yang ada di sekitar kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan sepanjang hari ini, maka engkau akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.